Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara memperbaiki power amplifier. Di sini bisa sobat lihat, power amplifier ini mengalami kerusakan yaitu bagian sebelah kiri mati total. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara memperbaikinya. Sebelum video ini kita lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya, dan saya ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita lanjutkan bagaimana cara memperbaiki power amplifier. Langsung saja pada pokok pembahasan. Jadi di sini bisa sobat lihat. Jadi untuk bagian PCB yang ini mengalami gosong, resistor dan transistor. Jika kerusakan seperti ini, saya sarankan kita jangan beri dahulu untuk power amplifiernya tegangan. Jadi kita harus mengecek dahulu bagian transistor final dan kita servis dulu untuk bagian kitnya. Jadi pertama kita jangan coba memasukkan tegangan untuk power amplifier yang mengalami kerusakan seperti ini. Baiklah, yang pertama kita akan coba periksa bagian transistor finalnya. Untuk mengecek transistor final, di sini berhubung untuk bagian jalurnya memakai kabel. Jadi kita akan putuskan dahulu atau copot dahulu bagian basis dan bagian tegangannya di PCB. Untuk bagian basis dan kolektor, untuk posisinya yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Jadi ini adalah bagian tegangan, bagian kolektor, dan ini juga bagian kolektor. Di sini kita akan putuskan. Dan supaya tidak tertukar, di sini boleh kita buat ciri. Ini yang kita beri ciri yaitu bagian tegangan atau bagian kolektor. Dan yang ini adalah bagian basis. Jadi dua yang sementara kita cabut. Ini adalah bagian tipe C atau tegangan plus. Dan di sini untuk transistornya tipe C yang ini. Dan di sini kita siapkan multitester, dan saya memakai multitester yang manual. Dan selanjutnya kita posisikan di X1K. Ini adalah yang paling ringan dan yang paling tinggi untuk penyambungan. Jadi jika kita memakai posisi di X1K, sedikit saja ada yang konslet atau menyambung di bagian transistor, ini akan terlihat. Ini adalah transistor tipe C berbasis kabel hitam. Dan untuk mengeceknya, langkah pertama yaitu kaki tester yang pertama, kabel hitam, kita tempatkan di sebelah kiri di bagian kaki basis. Yang kedua, kabel merah kita tempatkan di kolektor, dan emitor kita pindah-pindah. Yang pertama kita tempelkan di bagian kolektor, menyambung, dan selanjutnya kita pindahkan ke emitor, menyambung, dan selanjutnya kita pindahkan kabel hitam ke posisi tengah, ke kolektor. Sobat bisa lihat, jadi kabel hitam multitester kita tempatkan di kolektor, dan untuk kabel merahnya di emitor. Sobat lihat, ini tidak hidup atau tidak berjalan. Dan sekarang kita tukar untuk posisinya. Kabel merah kita pindah ke sebelah kiri dan kabel hitam pindah ke sebelah kanan.
dan kita tempatkan kabel merah di posisi basis. Yang kedua, kabel hitam kita tempatkan di kolektor. Bisa sobat lihat, ini tidak berjalan, sama sekali tidak berjalan. Dan sekarang kita pindahkan ke kabel hitam ke posisi emitor. Sobat lihat, ini tidak berjalan atau tidak hidup. Kita pindah-pindah kabel hitam ke kolektor, ke emitor. Ini tidak hidup. Dan sekarang kita pindahkan kabel merah ke posisi kolektor. Dan kabel hitam ke posisi emitor. Sobat bisa lihat, masih tidak berjalan. Jadi jika seperti ini, untuk transistor finalnya 1, 2, 3, 4 ini masih normal. Jadi tidak ada korsleting atau kerusakan. Nah, yang kedua kita akan cek bagian transistor tipe A. Sebelumnya kita akan sambungkan dahulu untuk transistor tipe C yang kita putuskan tadi. Yang ini adalah bagian kolektor dan ini adalah bagian basis. Jadi kita akan buka untuk bagian kolektor dan bagian basis transistor tipe A. Untuk transistor tipe A, basisnya yaitu basis merah. Jadi yang akan kita tempelkan yang pertama yaitu kabel warna merah di basis. Ini adalah yang sebelah kiri basis, yang ujung. Dan kita tempelkan kabel warna merah ke basis. Dan yang hitam kita pindah-pindah. Hidup. Hidup. Dan selanjutnya kita tukar untuk posisinya warna hitam di basis. Jika ini hidup, untuk jarumnya menandakan transistor mati. Tapi jika tidak, berarti transistor masih normal. Sobat bisa lihat, sama sekali tidak berjalan untuk multitesternya. Menandakan ini untuk transistor tipe A masih aman dan masih normal semua. Dan selanjutnya kita akan cek bagian PCB. Dan sekarang kita akan cek bagian PCB. Sebelumnya kita akan pasangkan dahulu untuk bagian basis dan bagian kolektor. Di sini bisa sobat lihat untuk bagian transistor yang kecil ini hangus, dan untuk resistornya sama, ini hangus. Dan untuk memperbaikinya bisa kita melihat PCB yang sebelah. Di sini untuk serinya bisa dilihat yaitu BC557 untuk transistor yang kecil. Jadi kita akan ganti sama seperti yang sebelah yaitu BC557. Dan untuk resistornya di sini bisa sobat lihat yaitu 560 ohm untuk resistornya yang hangus. Jadi untuk mudahnya kita samakan saja dengan yang sebelah yang masih hidup. Dan yang ini kita akan ganti untuk resistor dan untuk transistor yang kecil.
Dan pertama akan kita ganti untuk bagian resistornya. Dan selanjutnya untuk transistornya kita ganti. Dan selanjutnya kita akan ganti transistor yang ketiga. Jadi kita akan ganti. Sekarang untuk transistor yang kecil sudah kita ganti semua, 3. Dan sekarang kita akan cek bagian transistor driver. Dan sekarang untuk transistor driver, bagian depan dan bagian belakang yang bersentuhan langsung dengan resistor yang gosong dan transistor yang pecah sudah kita ganti. Selanjutnya kita akan cek transistor yang masih menempel. Jadi kita akan cek transistor yang masih menempel di PCB. Di sini untuk mengeceknya kita posisikan multitesternya di X1. Kita akan cek. Dan sekarang yang bawah. Dan saya kira ini sama, masih bagus untuk transistornya. Dan selanjutnya kita cek. Di sini saya lihat untuk diodanya ini sepertinya sudah pecah. Dan ukurannya di sini setelah saya cek yaitu 5,6 volt. Jadi untuk diodanya benar-benar pecah. Dan sekarang akan saya ganti 5,1 volt. Dan sekarang untuk bagian PCB sudah kita ganti untuk transistornya, yaitu yang kecil 1, 2, 3, dan yang bagian depannya 1. Dan untuk resistornya sudah, dan untuk diodanya sudah. Dan selanjutnya kita akan cek dengan menggunakan tegangan. Kita akan ganti dahulu untuk fuse-nya. Dan kita on-kan untuk powernya. Dan kita kecilkan untuk volumenya. Untuk mengeceknya atau mengetesnya, di sini kita gunakan multitester. Jadi jangan kita gunakan speaker untuk mengetes power yang habis di servis. Jika kita menggunakan multitester yang manual, kita tempatkan di voltase 50, atau bisa juga kita tempatkan di posisi
10 volt. Untuk posisinya kita tempatkan kabel hitam di min dan untuk merah di plus. Kita akan tes. Bisa sobat lihat, ini di posisi 10 volt DC. Jadi multitesternya tidak naik. Ini menunjukkan power kita normal. Dan sekarang kita akan gunakan speaker. Dan inputnya kita masukkan. Demikian tutorial cara memperbaiki power amplifier. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.